Pemirsa, selamat bertemu kembali bersama Omah Kayu TV dalam konten Kota Kado Keduk. Ngalor ngidul, ora beduk. Sehat semua pemirsa, semoga Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan dalam situasi yang bahagia. Yogyakarta hari ini udara masih terasa panas, baik siang hari, pagi hari ataupun malam hari. Bagaimana dengan kota Anda? Siapkan fisik dan vitamin saat kondisi seperti ini agar tubuh kita kuat menghadapi ganasnya alam. Pemirsa, pada episode antara Pajang dan Kota Gede minggu lalu, yaitu episode pertama, diceritakan mengenai wafatnya Ki Ageng Pemanahan atau ayah dari Danang Sutawijaya. Nah, pada saat ini kami akan menceritakan tentang dongeng putra dari Kiai Ageng Pemanahan dalam episode ini berjudul Bertemunya dengan Penguasa Laut Selatan. Para pemirsa yang terkasih, apabila dalam cerita atau dongeng ini ada yang melenceng atau kurang pas, maka janganlah segan-segan untuk bisa membantu memberikan masukan kepada kami sebagai bahan referensi tambahan buat kami. Dan pemirsa yang selalu setia kepada Omah Kayu TV, kami aturkan banyak-banyak terima kasih yang selama ini telah mensupport Omah Kayu TV. Dan bagi pemirsa yang baru gabung, kami ucapkan selamat datang. Dan sekiranya jangan lupa untuk subscribe ke channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita atau dongeng-dongeng dari Omah Kayu TV. Salam Omah Kayu TV, salam budaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada akhirnya Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1584. Kemudian Mataram Kota Gede kepimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Danang Sutawijaya. Kita ketahui bersama bahwa Danang Sutawijaya adalah seorang pemuda yang sakti dan terengginas serta bijaksana. Beliau dalam cerita yang lalu pernah mengalahkan pimpinan Jipang Panolan yang bernama Aryo Penangsang dengan menggunakan tombak saktinya, yaitu tombak Kyai Pleet. Beliau gemar mengolah kanuragan dan gemar untuk mencari ilmu jati diri serta suka bertapa dengan bimbingan Ki Juru Mertani. Sepeninggal ayahnya, Danang Sutawijaya suka menyendiri dan suka bertapa di sebuah batu lempengan dengan ukuran 2 meter x 2 meter dengan ketinggian 1 meter, yang batu tersebut saat ini berada di depan makam Hastorenggo Kota Gede. Dan batu itu bernama Batu Gilang. Dalam dongeng-dongeng yang beredar bahwa batu tersebut yang nantinya sebagai tempat singgasana Danang Sutawijaya dalam memerintah kerajaan Mataram. Suatu saat Danang Sutawijaya berdiam diri bersemedi di atas batu tersebut untuk beberapa hari. Dan segala kegiatan Danang Sutawijaya selalu diikuti oleh Ki Juru Mertani, dan dia selalu mengamati. Dan pada suatu malam Ki Juru Mertani melihat sebuah bongkahan bersinar di langit. Sinar tersebut melesat dari langit menuju ke arah Danang Sutawijaya. Dan sinar tersebut menyelubungi tubuh Danang Sutawijaya. Sinar tersebut sangat terang sekali. Dalam posisi seperti itu, Juru Mertani tersenyum. Dalam hatinya, inilah wahyu, sudah turun. Kemudian Juru Mertani secara perlahan membangunkan Danang Sutawijaya dan berbicara dengan Danang bahwa wahyu sudah turun. Segeralah menyuruh Danang Sutawijaya untuk berangkat ke pantai selatan menemui Ratu Pantai Selatan. Dan akhirnya Danang Sutawijaya berangkat ke pantai selatan dengan diikuti beberapa abdi dalam. Tempat yang dituju saat itu adalah yang sekarang bernama Jepuri Parangkusumo. Di sana ada sebuah batu, di mana batu tersebut yang dipakai duduk bersila atau bertapa Danang Sutawijaya saat bertemu dengan penguasa pantai selatan. Pemirsa, singkat cerita Danang Sutawijaya bertemu dengan penguasa pantai selatan.
Orang sering menyebut Kanjeng Ratu Kidul. Dalam pertemuan tersebut, Danang Sutawijaya memohon restu terhadap Kanjeng Ratu Kidul untuk mendirikan sebuah kerajaan. Dan Kanjeng Ratu Kidul menyetujui dengan syarat bahwa nantinya seluruh Raja Jawa yang berkuasa harus menjadi suami dari Ratu Kanjeng Ratu Kidul. Para pemirsa yang bijaksana, bagaimana menyikapi cerita ini? Apakah ini sebuah mitos? Atau memang begitulah adanya? Dan apakah Kanjeng Ratu Kidul itu ada? Semua tergantung dengan cara pandang pemirsa. Omah Kayu TV pernah menelusuri dari beberapa sumber orang-orang yang mempunyai daya penglihatan lebih dan beberapa sumber dari YouTuber, dan mengatakan bahwa Ratu Kidul itu memang ada. Akan tetapi baju yang dipakai Ratu Kidul tidak berwarna hijau seperti lukisan Basuki Abdullah, namun berwarna macam-macam, ada ungu, kuning, dan sebagainya. Dan ada tradisi sampai hari ini, terutama raja-raja yang Yogyakarta, Adiningrat yang akan menjadi raja selalu meminta izin kepada penguasa Ratu Kidul. Ada juga sumber yang mengatakan suatu saat HB9 sebelum dilantik dan bersekolah di Leiden, Belanda, kemudian disuruh pulang untuk menggantikan HB8, beliau mendatangi dulu ke Parangkusumo untuk memohon izin menjadi raja. Jogja memang istimewa, banyak hal yang berbau mistik yang masih kental, tapi inilah keistimewaannya. Untuk percaya ataupun tidak, kita kembalikan kepada pemirsa. Setelah semua rangkaian maksud dan tujuan sudah terlaksana dengan baik, akhirnya Danang Sutawijaya kembali ke Kota Gede. Selanjutnya, Danang Sutawijaya mendirikan kerajaan Mataram Islam pada tahun 1587, bertempat di Kota Gede, Yogyakarta, dan mengangkat dirinya sebagai raja dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Saidin Panotogomo, atau sering kita sebut sebagai Panembahan Senopati. Dalam kepemimpinan Panembahan Senopati, Mataram maju dengan pesat. Kota Gede menjadi daerah yang sering dikunjungi para pedagang, dan tidak sedikit para pedagang mulai menetap di daerah Kota Gede tersebut. Bisa dikatakan, kala itu Kota Gede menjadi daerah yang makmur. Akan tetapi, di samping itu ada juga cerita-cerita soal asmara dan percintaan Panembahan Senopati, karena tidak ada yang bisa menolak kegantengan Panembahan Senopati tersebut. Salah satu cerita di bawah ini. Cerita itu adalah cerita yang sangat tragis. Pada suatu waktu, Ki Juru Mertani mengajak Panembahan Senopati untuk pergi ke daerah selatan, yaitu daerah Sodo, di kediaman Ki Ageng Giring. Dan Ki Ageng Giring, kita ketahui bersama, adalah sahabat dari Ki Ageng Pemanahan atau ayah dari Panembahan Senopati. Selagi bertemu di rumah Ki Ageng Giring, sesuai adat di Gunung Kidul, setiap tamu akan disuguhi teh kental dengan gula Jawa. Cara meminumnya pun juga berbeda, jadi teh tawarnya diminum dulu, kemudian gula Jawa digigit, sehingga memberikan kesan manis yang sangat legit. Pemirsa, suatu saat bisa mencobanya sendiri. Atau pemirsa saat berkunjung ke Gunung Kidul, coba mencari pedagang teh di Gunung Kidul. Masih banyak dijumpai saat ini. Orang saat ini sering menyebut dengan teh Nasgito. Saat itu yang menyajikan teh adalah putri dari Ki Ageng Giring yang bernama Roro Lembayung. Melihat kemunculan Roro Lembayung, Juru Mertani mempunyai ide untuk menikahkan Panembahan Senopati dengan Roro Lembayung dengan maksud agar terah dari Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan bersatu. Dan Ki Ageng Giring pun merestuinya. Tetapi dari perjodohan tersebut tidak berjalan harmonis. Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati memilih meninggalkan Roro Lembayung yang kala itu sudah dalam keadaan hamil dengan Danang Sutawijaya. Dari pernikahan tersebut lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Joko Umbaran. Dan Roro Lembayung memilih tinggal di Gunung Kidul bersama anaknya Joko Umbaran. Dan sudah berjanji kepada Panembahan Senopati untuk jangan tahu siapa ayah dari Joko Umbaran.
Selang beberapa waktu, Joko Umbaran tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa dan sakti. Dan beberapa kali menanyakan pada ibunya di manakah ayahnya. Karena tidak kuat ditanya setiap hari, maka Roro Lembayung hanya berkata, "Ayahmu adalah yang punya alun-alun kota raja." Maka, tanpa sepengetahuan ibunya, Joko Umbaran berangkatlah ke kota raja, yang dimaksud adalah Mataram Kota Gede. Dengan berbagai cara, Joko Umbaran akhirnya bisa menemukan Panembahan Senopati dan mengatakan kepada Panembahan Senopati bahwa dia adalah putra Panembahan Senopati dari Sodogiring Gunung Kidul. Hal itu tidak lantas diterima oleh Panembahan Senopati, dan Panembahan Senopati mengambil keris pusaka tanpa warongko dan berkata kepada Joko Umbaran, "Aku akan menerimamu sebagai anak apabila kamu bisa menemukan warongko dari keris ini. Tanyakanlah kepada ibumu." Maka bergegaslah Joko Umbaran pulang ke Gunung Kidul dan bertemu dengan ibunya. Dan diceritakanlah semua kepada Roro Lembayung. Dan Roro Lembayung melihat keris yang dipegang Joko Umbaran. Kemudian Roro Lembayung memepetkan tubuhnya kepada keris yang dipegang oleh Joko Umbaran dan merelakan tubuhnya tertusuk keris tersebut, dan akhirnya Roro Lembayung meninggal dunia. Sepeninggal Roro Lembayung, Joko Umbaran kembali ke Keraton Mataram dan menceritakan semuanya. Pada akhirnya Joko Umbaran diakui anak oleh Panembahan Senopati dan diberi mandat sebagai Panglima Mataram dan mempunyai nama Pangeran Purboyo. Yang kemudian hari, Pangeran Purboyo wafat saat zaman Sultan Agung dan dimakamkan di daerah Wetgaleh dekat Bandara Adi Sucipto, yang saat ini tidak ada maskapai penerbangan lewat pemakaman tersebut karena pasti akan jatuh. Bahkan burung-burung pun tidak berani berada di atas makam tersebut. Pemirsa Omakayu TV, demikianlah cerita tentang Pajang dan Kota Gede pada bagian kedua ini. Saksikan terus cerita dongeng bagian ketiga yang tidak kalah serunya. Terima kasih. Omakayu TV, oke. Pemirsa, jika kamu tidak bekerja dengan cinta tetapi hanya dengan kebencian, lebih baik tinggalkanlah pekerjaanmu. Hidup tanpa cinta bagaikan sebatang pohon yang kokoh berdiri namun kering tanpa dihiasi buah atau bunga. Salam Omakayu TV, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.